Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Rahmanda. Silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan semoga motivasi saya untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk saling berbagi ilmu serta memenuhi tugas akhir kuliah Matematika Terapan 2. Pada kesempatan ini saya membahas tentang persamaan diferensial orde 2, aplikasi dalam rangkaian listrik, dengan kasus homogen dan non-homogen. Persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, tahukah teman-teman persamaan diferensial itu? Nah, baik, akan saya jelaskan. Persamaan diferensial atau disingkat dengan PD adalah persamaan yang berisi turunan satu atau lebih variabel. Nah, persamaan diferensial ini pun terbagi pula menjadi dua, yaitu persamaan diferensial orde 1 dan persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 1 adalah persamaan dengan turunan tertingginya merupakan turunan pertama. Demikian seterusnya. Dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. dy per dx sama dengan fx, y. Atau dapat ditulis juga dy per dx sama dengan dalam kurung 1 tambah x 1 tambah y. Sedangkan persamaan diferensial orde 2 adalah ditulis secara sistematis sebagai px d kuadrat y per dx kuadrat tambah ky dy per dx tambah rx y sama dengan fx. Persamaan diferensial pun memiliki dua kasus. Yang pertama kasus homogen dan yang kedua kasus non-homogen. Persamaan homogen yaitu px d kuadrat y per dx kuadrat tambah qx dy per dx tambah rx y sama dengan 0. Persamaan non-homogen px d kuadrat y per dx kuadrat tambah qx dy per dx tambah rx y sama dengan sin x. Nah, itulah pengertian dari persamaan diferensial. Nah, sekarang apa sih persamaan diferensial biasa itu? Nah, di sini saya jelaskan persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel independen. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, persamaan diferensial dalam pengaplikasian pada rangkaian listrik. Nah, di sini yang pertama terdapat rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Dapat kita lihat gambar pada sebelah kanan dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, sehingga dapat model persamaannya yaitu VL tambah VC sama dengan E. Dengan VL adalah tegangan pada induktor L yaitu L dI per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral dari 1 dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam Coulomb, sehingga model persamaan dapat dituliskan dengan L di per dt tambah I per C integral dari 1 kali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan, maka L d per dt dalam kurung di per dt tambah 1 per C integral d per dt 1 dt sama dengan d per dt kali E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q kali T, yaitu
L DI per DT tambah 1/C integral 1 DT sama dengan E. Sehingga L D per DT dalam kurung dq per dt tambah 1/C integral dq per dt 1 kali dt sama dengan E. L d kuadrat q per dt tambah 1/C kali q sama dengan E. Selanjutnya adalah rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E volt digambarkan pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat sama-sama gambarnya, sehingga didapat model persamaan rangkaian dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR tambah VL tambah VC sama dengan E. Dengan VR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI. VL adalah tegangan pada indikator L, yaitu L DI per DT. VC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1/C integral I dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kulom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RL tambah L DI per dt tambah 1/C integral I kali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan, maka R D per dt kali I tambah L D per dt dalam kurung DI per dt tambah 1/C integral D per dt kali I kali dt sama dengan D per dt kali E. L D kuadrat I per dt kuadrat tambah R DI per dt tambah 1/C kali I sama dengan D per dt kali E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q, yaitu RI tambah L DL DI per dt tambah 1/C integral T sama dengan E. R dq per dt tambah L D per dt dalam kurung dq per dt tambah 1/C integral dq per dt kali dt sama dengan E. Sehingga L D kuadrat q per dt kuadrat tambah R dq per dt tambah 1/C kali q sama dengan E. Nah, supaya kita dapat lebih memahaminya, langsung saja kita coba masuk ke contoh soal. Nah, di sini saya telah menyiapkan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Suatu indikator 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan A muatan, B arus pada T besar dari 0. Nah, di sini dapat kita selesaikan. Misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T. Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan 2 DI per dt tambah 16I tambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dq per dt, maka d kuadrat Q per dt kuadrat tambah 8 dq per dt tambah 25Q sama dengan 20 sin 3T. Selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0. dq sama dengan dt sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Kita memperoleh hasil akhir A Q sama dengan 25 per 52 dalam kurung sin 3T dikurang 3 cos 3T tambah 25 per 25E pangkat min 4T dalam kurung T 3 cos 3T tambah 2 sin 3T. B I per dq per dt sama dengan 75 per 52 dalam kurung 2 cos 3T tambah 3 sin 3T kurang 25 per 52E pangkat min 4T
dalam kurung 7 sin 3T tambah 6 cos 3T. 2. Tentukan arus lengkap dalam rangkaian RC seri di mana R sama dengan 16 ohm, L 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah bahwa pada saat 1 sama dengan 0, arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan menggunakan persamaan LD kuadrat Q per DT kuadrat tambah R dQ per DT tambah 1 per C kali Q sama dengan ET. Dengan substitusi R sama dengan 10 ohm, L 0,01 Henry, C 3 kali 10 pangkat min 4 farad dan E 3 volt. Maka diperoleh 0,02 D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 16 dQ per DT tambah 1 per 2 kali 10 min 4 kali Q sama dengan 12. D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 800 dQ per DT tambah 250.000 Q sama dengan 600. Nah, di sini penjelasan homogennya yaitu persamaan karakteristik R kuadrat tambah 800R tambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar R1,2 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 tambah 1 juta dibagi 2 sama dengan min 400 plus minus 300 I. Sehingga penyelesaian homogen Qn sama dengan E pangkat min 400 T dalam kurung C1 cos 300T tambah C2 sin 300T. Penyelesaian tak homogennya QK sama dengan A dQK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0. Substitusikan QK sama dengan A dQK per DT sama dengan 0, D kuadrat QK per DT kuadrat sama dengan 0 ke dalam persamaan D kuadrat QK per DT kuadrat tambah 800 dQK per DT tambah 250.000 Q sama dengan 600 sehingga menghasilkan QK sama dengan 2,4 kali 10 min 3. Sehingga penyelesaian lengkapnya yaitu QT sama dengan QK sama dengan 2,4 kali 10 min 3 tambah E pangkat min 400T kali dalam kurung C1 cos 300T tambah C2 sin 300T. IT diperoleh dengan diferensial QT didapatkan IT sama dengan dQ per dt sama dengan min 400E pangkat min 400T dikali dalam kurung C1 cos 300T tambah C2 sin 300T tambah E pangkat min 400T kali dalam kurung min 400 C1 sin 300T tambah 300 C2 cos 300T. Sehingga IT sama dengan E pangkat min 400T dalam kurung min 400 C1 tambah 300 C2 cos 300T tambah dalam kurung min 300 C1 kurang 400 C2 sin 300T. Bila diberlakukan syarat awal T sama dengan 0, I sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 3 tambah C1, di mana C1 min 2,4 kali 10 pangkat 3. Sehingga 0 sama dengan min 400 C1 tambah 300 C2. Di mana C2 sama dengan 4 C1 per 3. Sama dengan min 32 kali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 2,4 kurang E pangkat 400T dikali dalam kurung 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin T. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika pada contoh kasus LC1 di atas diketahui E sama dengan 250 volt, arus I sama dengan 0, dan muatan Q sama dengan 0, tentukan solusi khususnya IT.
Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan menggunakan model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT. D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 1 LC kali Q sama dengan E per L. Atau D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan menggunakan pertama solusi homogennya. Dengan menggunakan persamaan D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25 kali Q sama dengan 25. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yaitu R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R 1,2 sama dengan plus minus I5. Sehingga penyelesaian persamaan diferensial homogennya yaitu Qn T sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Yang kedua, solusi tak homogen yaitu Rx sama dengan 25 sehingga Qp T sama dengan Ko. Substitusikan Qp T sama dengan Ko ke dalam model persamaan diferensial. Didapatkan D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25 kali Q sama dengan 25. Sehingga 0 tambah 25 Ko sama dengan 25. Sehingga Ko sama dengan 1. Penyelesaian khusus tak homogen. Qp T sama dengan 1. Nah, solusi umum lengkap yaitu solusi homogen ditambah dengan solusi tak homogen. Sehingga dapat Qt sama dengan 1 tambah A cos 5T tambah B sin 5T. Kemudian substitusi nilai awal. Q0 sama dengan 1 tambah A cos kali 0 tambah B sin 0 sama dengan 0. A sama dengan min 1. I dq per dt sama dengan min 5A sin 5T tambah 5B cos 5T. I0 sama dengan min 5A sin 0 tambah 5B cos 0 sama dengan 0. B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkap yaitu Qt sama dengan 1 dikurang cos 5T. Dan arus IT adalah IT sama dengan dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Nah, cukup sekian pembahasan baik dari materi maupun dari contoh soal yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam penyelesaian jawaban dari soal-soal tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.